warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan kita yang kedua. Kemarin kita sudah perkenalan. Kita lanjut ke materi kita yang pertama ya. Langsung saja di sini ada perangkat lunak. Ya. Pengertian perangkat lunak ada apa? Sudah ada yang tahu perangkat lunak itu apa? Bukan ya. Kalau perangkat lunak itu nama lainnya software atau sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Nah, itulah pengertian dari perangkat lunak. Kita lanjut, di sini ada jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama yaitu perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi ini merupakan piranti dasar yang ada di dalam suatu komputer sebelum adanya perangkat lunak yang lain. Perannya yaitu adalah untuk mengendalikan atau mengontrol atau memberikan koneksi antar perangkat lunak komputer untuk dapat bekerja sama. Artinya di sini sistem operasi ini untuk apa namanya? Untuk mengoperasikan komputer tersebut. Nah, di sini yang kedua ada perangkat lunak pengolah kata. Pengolah kata ini merupakan perangkat lunak yang berhubungan dengan pembuatan dokumen. Nah, pengolah data ini untuk memudahkan kita membuat suatu dokumen. Jadi kita itu bisa apa namanya lebih memanfaatkan komputer itu untuk mengolah dokumen. Jadi tidak usah menumpuk-numpuk buku. Nah, yang ketiga di sini ada perangkat lunak pengolah angka. Nah, pengolah angka ini yaitu untuk membuat suatu dokumen grafik gitu, untuk membuat misalkan contoh untuk pembuatan rapor dan pembuatan bisnis lainnya. Contohnya itu adalah Excel ya. Nah, di sini yang keempat ada pengolah data. Pengolah data merupakan jenis perangkat lunak yang berhubungan dengan pengolahan data dan dalam jumlah yang cukup besar. Nah, yang kelima ada perangkat lunak presentasi. Contohnya seperti PowerPoint. PowerPoint ini memudahkan kita untuk presentasi. Nah, yang terus ada pengolah gambar. Biasanya program apa namanya? Pengolah gambar ini untuk membuat atau penyuntingan ya, penyuntingan pada gambar. Contohnya misal ada kamera gitu. Nah, ada perangkat lunak browser. Perangkat lunak browser ini yaitu untuk menyediakan layanan internet yang memudahkan pengguna dalam melakukan pencarian data dengan menggantikan kata kunci pada kolom pencarian yang disebut. Contohnya misal ada Google, ada Chrome, ada Opera Mini dan lain-lain. Perangkat lunak desain grafis ini itu adalah perangkat lunak desain seperti foto dan banyak-banyak produknya yang lain. Perangkat lunak jaringan komputer merupakan perangkat lunak jaringan komputer yang dirancang untuk membantu perangkat keras komputer dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Ini bekerja sama ya dengan perangkat keras. Nah, yang terakhir itu ada perangkat lunak chatting. Perangkat lunak chatting ini memudahkan kita untuk berkomunikasi, memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Contohnya itu ada WhatsApp, Line dan banyak lain contohnya. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Besok kita lanjut saja dengan praktek ya, biar kalian bisa langsung mengenalnya. Mungkin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, baik. Bagaimana kabarnya?
Baik, Pak. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai sejarah dan perkembangan komputer. Di sini menjelaskan sejarah perkembangan komputer. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Karya tentang sejarah perkembangan komputer sebelum dilengkapi oleh fitur serba canggih seperti sekarang ini, perkembangan komputer diawali dari sebuah inovasi sederhana yang lahir sejak tahun 1800-an. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Penggunaannya bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap dapat dihitung tabel angka. Jadi sebelum membuat komputer, Charles Babbage ini tidak bermaksud untuk menciptakan komputer, tapi dia menciptakan alat penghitung tabel angka bertenaga uap. Nah, teknologi ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Pertama, pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat, itu manfaat bagi kita. Terus, memudahkan pekerjaan. Ketiga, pekerjaan yang dapat dilakukan satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. Terus, dampak negatifnya. Pertama, menurunnya sosialisasi antara manusia. Jarang ada pertemuan antar kerabat, lebih banyak menggunakan teknologi. Terus yang kedua, teknologi dapat menggantikan peran manusia. Kebanyakan pekerjaan sekarang, semakin majunya teknologi, maka peran manusia semakin minim, semakin sedikit dalam bekerja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Raden Sanjaya, bisa dipanggil Raden. Ya, sebelum Bapak memulai menjelaskan materi, Bapak punya yel-yel. Dengarin. Bapak bilang semangat pagi, kalian bilang pagi-pagi kan? Oke. Siap? Siap. Selamat pagi. Pagi. Ya, yang pertama itu saya menjelaskan Microsoft Word. Yang pertama itu sejarah Microsoft Word. Yang pertama itu program ini pertama kali dikenalkan pada tahun 1983 pada masa perkenalannya. Ini merupakan program dikenal sebagai multi-tool Word dan digunakan untuk Xenix. Kemudian setelah ini itu karena memiliki fungsi yang cukup menguntungkan program Microsoft Word ini kemudian dikembangkan untuk sistem operasi yang lain. Yang kemudian itu pengertian Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata yang berfungsi untuk membuat atau mengedit format kata dalam bentuk dokumen teks. Selanjutnya bagian-bagian Microsoft Word. Yang pertama itu Quick Access Toolbar, 2 title bar. Kemudian yang ketiga itu File Status, 3 tab menu, 3 yang kelima itu Event Tool. Mungkin hanya ini yang Bapak sampaikan, nanti kalian tinggal praktek. Siap. Kalau ada kata-kata dari Bapak mohon dimaaf ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama Bapak
Bapak Raden Yoga mengajar. Di sini Bapak akan mengajarkan mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Tanpa berpanjang lebar, baik kita langsung ke materi saja karena Bapak lihat anak-anak sudah tidak sabar mempelajari materi yang pertama. Tapi untuk kesempatan kita kali ini kita hanya akan membahas tentang poin yang pertama, yaitu input device atau unit masukan. Karena keterbatasan waktu, karena mungkin anak-anak juga pengen pulang. Ya, Pak. Langsung saja. Oh, tidak sabaran. Yang pertama input device atau unit masukan. Yang pertama ada keyboard. Fungsinya untuk memasukkan huruf atau karakter khusus serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan. Anak-anak juga bisa lihat contoh gambar keyboard yang ada di monitor. Yang selanjutnya mouse. Berfungsi untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Dan juga ada contoh gambarnya di monitor. Iya, Pak. Ya, lanjut. Touchpad ditemukan pada laptop dan notebook dengan menggunakan sentuhan jari. Ada nggak? Dan selanjutnya itu light pen, pointer elektronik untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan screen monitor. Yang selanjutnya itu barcode, yaitu untuk membaca kode berbentuk kotak atau garis tebal vertikal diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Dan biasanya ini biasa kita temukan di Transmart atau Pujangga juga ada. Yang selanjutnya itu joystick dan gamepad, mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Yang selanjutnya scanner, menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Ya, kita bisa lihat gambar contohnya di depan. Yang selanjutnya itu mikrofon dan headphone, merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer atau untuk mendengarkan suara. Oh, yang terakhir yaitu graphic pad, yaitu menggambar objek pada monitor. Jadi sekian materi dari Bapak pada kesempatan kali ini. Mari kita segera pulang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adik-adik semua, kita akan belajar tentang perangkat aplikasi tambahan pada komputer. Di sini sebelumnya saya akan perkenalkan diri untuk nama saya itu Muhammad Zakir, bisa dipanggil Zakir. Baiklah, kita akan lanjut ke materi. Pengertian perangkat tambahan komputer adalah perangkat keras yang dihubungkan ke komputer untuk meningkatkan kegunaannya dan membantu pekerjaan. Beberapa perangkat yang umum digunakan adalah pencetak, pemindai, mikrofon, dan pengeras suara. Jenis-jenis dan fungsi perangkat tambahan. Yang pertama itu adalah motherboard. Sebuah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat suatu komponen-komponen dari perangkat keras. Nah, bisa dilihat di gambar sebelah ini ada banyak sekali komponen-komponennya. Dan yang kedua adalah keyboard atau papan ketik. Media ini berfungsi sebagai media masukan atau input yang diketikkan dari pengguna kemudian diproses oleh CPU dan menampilkan di komputer. Misalkan seperti ini gambar di sini. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Dan yang ketiga itu adalah mouse. Pada komputer bukan sebuah tikus, melainkan ini adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengarahkan pointer atau kursor. Kursor itu seperti ada panah yang ada di komputernya. Bisa juga menggunakan tangan secara langsung pada komputer, bisa juga menggunakan mouse ini. Kita lanjut slide selanjutnya. Dan yang keempat adalah scanner. Salah satu perangkat keras yang memiliki cara kerja kebalikan dari printer. Fungsinya untuk sebagai pengganda berkas, kemudian disimpan dalam bentuk digital. Seperti
seperti gambar di. Nah, dan yang kelima adalah arcade scanner, merupakan alat atau perangkat keras yang wujudnya ada gagangnya dan memancarkan sinar laser yang digunakan untuk memindai berkode. Dengan contoh sering kita lihat di tempat pusat perbelanjaan, dia agak-agak mirip seperti CCTV, tapi dia memancarkan sinar laser. Dan yang keenam adalah webcam. Cara kerja dari webcam adalah merekam gerak visual grafik, kemudian diproses oleh CPU dan ditampilkan melalui monitor seperti gambar di sebelah ini, kayak mesin fotokopi. Dan yang slide selanjutnya adalah joystick atau tuas kontrol. Perangkat ini perangkat keras input komputer yang berwujud tuas atau dapat digerakkan ke segala arah. Misalkan yang sering bermain PS atau pernah menggunakan joystick juga. Tidak hanya seperti ini, sudah gambarnya banyak jenisnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan saya bisa memberikan materi selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan tentang Microsoft Word, di mana Microsoft Word ini masuk ke dalam pembelajaran TK. Oke, adik-adik sekalian, tentang pengertian MS Word adalah program aplikasi pengolah kata, adalah program aplikasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pengolahan kata. Dengan program aplikasi pengolahan kata, kita dapat membuat dokumen-dokumen berbasis teks seperti surat, buku, laporan, skripsi, dan karya tulis. Program aplikasi pengolah kata ini adik-adik sering dipakai oleh kalangan masyarakat baik di perkantoran, perusahaan maupun lembaga pendidikan adalah Microsoft Word. Oke, kita lanjut ke bagian-bagian dari MS Word ya. Di sini bagian-bagian dari MS Word ada sekitar 12, yaitu pertama ada workspace atau lembar kerja, ada ribbon. Ribbon di sini itu biasanya berisi tentang menu home, menu file, menu insert, menu design, menu layout, menu reference, menu mailing, menu review, dan menu view. Oke, yang ketiga yaitu ada quick access toolbar. Yang keempat yaitu ada title bar. Yang kelima ada kontrol jendela. Yang keenam ada tab management. Yang ketujuh ada scroll bar dan lain sebagainya. Kita lanjut kepada versi-versi daripada MS Word. Jadi ada di sini versi MS Word itu ada 12 yang Bapak tahu ya. Yang pertama itu Microsoft Word 4, Microsoft Word 6, Microsoft Word 95, Microsoft Word tahun 97, Microsoft Word tahun 98, Microsoft Word tahun 2000, Microsoft Word XP, Microsoft Word 2003, Microsoft Word 2007, dan MS Word 2010, MS Word 2013, dan yang terakhir yaitu ada MS Word 2019. Oke, kita lanjut ke langkah-langkah dalam membuka Microsoft Word, yaitu ada 2 cara dalam membukanya. Yang pertama yaitu kita klik menu start pada laptop. Yang kedua yaitu pilih semua program. Yang ketiga, klik Microsoft Office Word, pilih Microsoft Word, dan tunggu beberapa saat sampai layar MS Word 2019 terbuka. Yang kedua, double klik atau klik kanan klik open pada icon MS Word 2019 huruf W warna biru pada desktop komputer. Tunggu beberapa saat sampai layar MS Word 2019 muncul. Oke, di sini untuk langkah-langkah penyimpanan file. Pertama, klik menu file atau save as dan tentukan direktori atau folder penyimpanan. Berikan nama file yang baru, pilih save. Untuk menyimpan ulang cukup klik icon save atau menekan Ctrl S. Yang
kedua untuk praktek dokumen. Pertama, klik menu file, klik info, klik praktek dokumen. Yang keempat, encrypt with password. Yang kelima itu masukkan password. Yang keenam, ulangi masukkan password yang sama. Pilih menu save dan tutup file dan tes buka file dengan menggunakan password. Selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan tentang langkah-langkah mengisikan gambar atau logo. Pertama yaitu jadi bisa klik menu insert, lalu klik menu picture-nya, pilih menu disk device, tentukan direktori atau penyimpanan atau folder gambar, pilih gambar dan klik insert, lalu atur gambar sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu membuat garis file. Pertama klik menu insert, klik save dan pilih line, kemudian tarik dari kiri ke kanan. Di sini untuk selanjutnya Bapak akan memperlihatkan bagaimana bentuk daripada Microsoft Word. Bentar. Bentuk dari Microsoft Word adalah seperti ini, sesuai dengan jawaban yang Bapak perlihatkan di layar. Oke, bentuk daripada MS Word adalah seperti ini. Di bagian MS Word ini kalian bisa ngetik apa saja yang kalian inginkan, seperti makalah dan lain sebagainya. Dan kalian akan menggunakan MS Word ini pada saat nanti anak-anak atau adik-adik sekalian SMA atau udah beranjak dewasa atau bisa bilang kuliah. Di sini ada berbagai macam apa sih namanya ini, kayak insert, backfire, reference, mailing, review, dan di sini kalian juga bisa untuk mengatur daripada ukuran font atau ukuran huruf di MS Word, dan kalian juga bisa mengatur huruf apa yang kalian mau pakai, entah itu Calibri atau Times New Roman atau yang lainnya. Dan di sini juga adik-adik bisa mengisikan gambar melalui menu insert, yang dimana adik-adik bisa pencet menu pictures, bisa memilih salah satu gambar yang bisa adik-adik gunakan atau yang mau adik masukkan di dalam MS Word seperti ini. Adik-adik juga bisa mengecilkan dan membesarkannya, itu dengan cara mengklik bagian kiri atau enggak kanannya seperti ini. Dan di MS Word juga adik-adik bisa menulis kalimat, misalkan nama salah satu dari teman kalian, misalkan Iwan Budi Putra ya. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya, mungkin sekian dari Bapak ya. Untuk lebih lanjutnya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan mohon maaf apabila Bapak ada salah kata dan lain segala macamnya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat kas komputer. Yang pertama ada pengertiannya, yakni perangkat kas komputer yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak asal software. Terus ada macam-macam perangkat keras. Yang pertama perangkat utama, yang kedua perangkat input, yang ketiga perangkat output, dan keempat perangkat tambahan. Terus ada jenis-jenis perangkat keras komputer dan fungsinya, yakni yang pertama perangkat keras input adalah hardware yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam memori sistem komputer. Yang kedua, perangkat keras proses adalah jenis hardware yang berfungsi untuk melakukan olah data atau eksekusi perintah terhadap data yang dimasukkan. Yang ketiga, perangkat keras komputer adalah jenis hardware yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran dari data yang diproses. Yang keempat, perangkat keras. Perangkat keras penyimpanan adalah jenis hardware yang
menyimpan data dan berguna. Sekian mungkin hanya yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.